Boleh diceritakan sedikit, kayaknya agak sedikit Iya, seru jadi nih kita dengan campuran beberapa warna, akhirnya kok bagus. Ngulang lagi nggak bisa untuk di ruangan lain, khusus untuk di belakangnya. Oke pemirsa, kembali lagi di Gria Unik dan saya masih bersama Ibu Citra dengan rumahnya yang sangat unik. Ibu agak sedikit mengagumkan begitu memasuki dari ruang tamu, melintasi koridor yang kecil itu dengan horden warna merah, itu kayak agak sedikit Chinese ya Bu. Ya, itu Kenapa Bu? hanya untuk aksen aja. Aksen aja. Jadi Terus aksen. kenapa merah Bu? Tapi yang paling masuk warna yang saya pilih karena tadinya Oke. saya pikir hijau, akhirnya jadi gelap. Jadi ruangan itu juga dengan adanya warna merah akan sedikit Ada warna. ada warna. Oke, gitu loh. terus juga di ruang koridor Ibu itu juga ada kamar mandi. Kamar mandinya itu sendiri juga berbeda. Kalau kita masuk sini, oh Chinese. Berarti asumsinya pasti kamar mandinya juga agak sedikit etnik. Tapi begitu buka, hitam putih. Tadinya hijau warnanya. Hijau. Terus pada waktu kita mau merubah, ya itu tadi udah terilhami mungkin dengan minimalis. Oh. Ya. Akhirnya juga kita buat sesuatu yang lain, kembali lagi untuk ngebreak mata. Jadi supaya nggak monoton. Gitu. Jadi akhirnya udahlah yang paling kita anggap warna yang paling netral adalah hitam putih. Tapi emang bener sih banyak yang mengatakan rumah kita itu emang menunjukkan pribadi kita sendiri ya Bu. Dan auranya juga pasti udah berbeda sekali gitu. Kita masuk ke rumah kita sendiri tuh emang udah bener-bener nyaman gitu. Ruang TV Ibu juga berbeda banget kan dari ruang-ruang lainnya. Walaupun di setiap dinding itu penuh dengan lukisan, tapi catnya itu yang benar-benar menggunakan spons yang beda lagi ya Bu. Dan yang kalau boleh dibilang yang lain bisa diganti-ganti, hanya satu di ruangan TV yang di ceiling tuh nggak bisa karena Itu susah kenapa, sekali Bu? nyampurnya. Oh, By gitu. accident. Boleh diceritakan sedikit, kayaknya agak sedikit Iya, seru jadi nih kita dengan campuran beberapa warna, akhirnya kok bagus. Ngulang lagi nggak bisa untuk di ruangan lain, khusus untuk plafon ya. Itu ada hijau, ada kuning, ada beberapa warna. Kita coba kuas-kuas. Ibu kok terinspirasinya dari mana sih Bu? Kok bisa gitu? Zaman dulu kan lihat di majalah banyak ya. Setelah oke bagus, saya mau coba bikin satu ruangan lagi, nggak bisa. Oh gitu. Jadi itu dipertahankan sampai kapan nggak akan saya ganti. Jadi tetap seperti itu. Kalau tidak salah nih Bu, ada yang namanya sofa ganja itu loh Bu. Itu maksudnya apa sih Bu? Kok sofa ganja? Dia itu terbuat dari ganja atau Bukan, bagaimana gini, jadi itu? dulu kan banyak sekali murid-murid Mas Abis yang suka main ke sini. Iya, Nah, kalau mereka sudah duduk dan tiduran di situ, biasanya pada nggak mau bangun ketiduran. Sampai akhirnya dia bilang, Bunda nih sofanya ada ganjanya deh kayaknya. Oh gitu. Jadi kalau pada ceritanya. datang pada rebutan. Itu nggak sampai saya mau ganti upholstery-nya aja, pada nggak boleh. Oke Bu, kalau Mini lihat lagi, yang namanya ruang makan Ibu agak sedikit cukup terbuka ya Bu ya. Gitu. Kayaknya tadi kita juga sempat duduk di situ juga anginnya sepoi-sepoi gitu kan. Terus yang lebih terkesima lagi dengan adanya lukisan pasar yang besar itu. Ibu dapat dari mana sih Bu? Dari Bali. Dari Bali. Dari Bali. Ibu kenapa tiba-tiba kok, wah ini bagus sekali, cocok buat di dinding ini gitu? Karena Gimana, gini, Bu? katanya Katanya. kalau kita punya lukisan pasar, itu baik ditaruh di ruangan makan. Kayak misalnya orang kan bilang kalau lukisan orang lagi panen padi itu bagusnya di kantor. Kebetulan pas saya lagi di Bali kita lihat ini kok bagus sekali karena itu warnanya juga kan nggak terlalu menyolok ya. Iya. Dan ya emang kadang-kadang kita gitu udah oh ini kayaknya cocok loh ditaruh di ruangan ini gitu. Oh gitu, jadi dia emang punya arti ya Bu sebenarnya. Oke kalau gitu ntar aku mau ke Bali mau cari itu yang namanya lukisan pasar, aku mau tempel juga di rumah. Haha. Soalnya kita belanja di pasar ya Bu. Jadi harus ada di situ, Harus kan? ada. Kita dengan- makan dari mana belanjanya di pasar kan? Walaupun ada di rumah kan tetap pasar. Pasar. Ini pasar swalayan. Pasar suaranya. Terus Bu, kalau Mini boleh tahu sudah ada perubahan-perubahan lainnya? Mungkin yang pertama kali perubahan adalah bagian belakang. Rumah yang ini? Ya, Oke, kenapa nih Bu? dikarenakan tadinya hanya sampai sebatas tembok ini. Oh. Jadi ini ke belakang situ habis. Nutup? Habis di sini ruangan Oh, ya. oke. Jadi kita terasnya cuma segini. Terus kemudian kita ditawari tanah di belakang. Kebetulan saya punya gebyok yang belum terpasang. Makanya kalau lihat di rumah-rumah orang lain gebyok itu di depan. Selalu di depan? Nah, saya ada di belakang. Tapi nggak apa-apa karena ini kan rumah terpisah. Saya anggap jadi ini rumah
sendiri dengan ada pintu gediok. Fungsinya sendiri apa Bu dengan adanya dua bangunan ini Bu, atas dan bawah? Ini semacam kayak pavilion ya. Pavilion. Ada satu kamar. Yang atas adalah gudang. Atas adalah gudang. Kayaknya gudangnya segede ini, barangnya semana ya Bu? Satu rumah? Enggak. Cuma gini, memang karena kita banyak sekali barang. Setelah biasa kan orang selalu ruangan ini dulu, ruangan ini, begitu rumah jadi gudangnya mana? Ya kan? Sedangkan saya harus punya gudang untuk paling tidak kalau mau tuker-tuker barang, mau nyimpan lukisan, mau nyimpan foto gitu kan. Nah kebetulan pas membangun rumah yang belakang, pavilion ini, atasnya akhirnya kita pakai untuk gudang. Akhirannya atas Punya adalah gudang. Gudang juga yang cukup besar. Tadi kalau nggak salah Ibu bilang bisa main badminton. Bisa. Apa kita tanding ntar di atas selesai acara ini? Boleh. Boleh ya Bu? Memang banyak sekali keunikan-keunikan di rumah ini ya. Kalau kita lihat juga pemiliknya yang unik, bagaimana dengan rumahnya yang unik? Masih banyak tempat-tempat lain yang